itu kita alami, maka harus kita siapkan alternatif apabila terjadi ketidaknormalan dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi, bab tentang tayammum. Fa'in ajazta an istimalil ma'i wa faqdihi ba'da talabi aw bi'uzrin min maradin aw limani'in min usuli ilaihi min sab'in aw khamsin wa in kana al-ma'a hadir tahtaju ilaihi. Fa'in ajazta, maka apabila engkau tidak mendapatkan atau tidak dapat menemukan anistimali ma'a dalam menggunakan air. Lafaq bihi, karena ketiadaannya. Jadi kita mau wudu, mau mandi, nggak ada air. Ba'da tolak, setelah mencari. Auli uzri, atau karena uzur itu ada artinya airnya ada, tetapi kita terhalang untuk menggunakannya. Berarti sebabnya yang lain, bisa saja karena sakit atau karena yang lainnya. Jadi zaman dulu itu ada satu hadis yang menceritakan tentang sahabat Nabi yang sakit karena luka. Kemudian ketika dia dalam sakitnya itu, dia mengalami keluar air mani, junub, janabah. Ini kan keder dia itu. Karena keder, dia nanya ke sahabatnya, gimana nih saya ini? Junub, katanya. Oh ya sudah, kamu harus mandi, katanya. Setelah mandi, beberapa saat kemudian dia meriang, kedinginan, nggak lama meninggal. Kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Rasul. Rasul sedikit kecewa dengan penjelasan dari sahabat tersebut karena terlalu tergesa-gesa menyimpulkan suatu masalah, padahal harusnya ditanyakan dulu. Segala sesuatu harus ditanyakan dulu zaman itu, karena pada zaman itu nabinya masih hidup, berarti agama itu pasti. Kalau kita kan enggak, bukan tidak pasti, tetapi inda zonni qat'iyyin namanya, dalam dugaan yang kuat. Karena apa? Segala macam yang kejadian di masa lalu sudah dibukukan dalam kitab-kitab. Jadi tinggal nyari sebetulnya dan dikorelasikan dengan konteksnya pada zaman ini. Bukan berarti tidak pasti, bukan. Tinggal disesuaikan dengan kondisi zaman ini. Setelah meninggal, kemudian Rasul mengatakan yang mafhumnya begini, bahwa ya ditanyakan dulu kalau ada apa-apa yang nggak tahu tuh, jangan langsung ambil kesimpulan. Kan akhirnya jadi kayak bunuh orang gitu. Kan akhirnya jadi mau menyarankan tapi kayak bunuh orang gitu. Yang seharusnya mungkin ada peluang untuk hidup ya. Kalau darulah mungkin takdir berjalan lain gitu. Orang itu meninggal, kemungkinan besar dia itu lukanya karena luka pertempuran ya. Luka pertempuran kan berarti lukanya itu masih menganga gitu. Karena air jadi tambah sakit. Sakitnya itulah yang kemudian bisa istilahnya merusak saraf-sarafnya sehingga gagal fungsi jantung biasanya begitu. Kalau secara ilmiahnya seperti itu, jadi kalau belum langsung meninggal karena air, tidak ada prosesnya tentunya. Jadi sakitnya itu tergantung. Nah di kisah yang lain di zaman Syekh Izzuddin Abdul Salam, di eranya beliau waktu itu beliau belum alim, sama kasusnya begitu juga, tapi tidak sampai meninggal, hanya pingsan. Kemudian dijadikan bahan olok-olokan. Cuma kalau waktu itu kan lagi gencar-gencarnya orang ngaji, jadi bukan dimarahin tetapi diolok-olok. Makanya bang ngaji dan gitu, jangan main kesimpulan, ngaji dulu. Begitu juga itu sekarang. Mungkin semua masalah itu sebetulnya ada jalan keluarnya, ada jawabannya. Karena kita kurang pengetahuan, maka kemudian jadi agama seolah-olah timpang gitu. Seperti orang buta yang menyimpulkan gajah, yang megang kaki ngomong gajah lain, yang megang kuping ngomong gajah lain, yang megang gading ngomong gajah lain. Semuanya tidak ada yang sama karena semuanya buta gitu. Karena semuanya buta jadi mendefinisikan gajah menjadi gagal gitu. Sama agama juga begitu. Karena kekurangan belajar kita kemudian menyimpulkan agama menjadi seolah-olah agama ini begitu sempit. Kita lanjutkan. Min maradin, karena sakit,
au limanin, atau karena tercegah min usuli ilahi, dari terkena terhadap air, min syar'in, karena binatang buas, habasin, atau karena terpenjara. Jadi orang yang tercegah dari air, misalnya pengen menuju ke mata air, kemudian ada bahaya, bisa saja bahaya itu dari hewan, bisa saja dari selain hewan. Yang penting intinya terancam jiwanya untuk menuju air, maka dia mau tidak mau untuk bertayamum. Habsin, atau karena dia di penjara. Di penjara itu semuanya terbatas. Bahkan di salah satu ulama di Maroko itu ada ulama yang ditangkap karena melawan penjajahan waktu itu, yang jajah Italia. Kemudian hanya sekedar untuk berwudu aja tidak pernah diizinkan. Boro-boro untuk sholat Jumat, wudu aja nggak dikasih. Kayak kalau air dikasih, mas seteguk dikasih. Tujuannya apa? Mereka ingin merusak agama Syekh tersebut. Dikiranya dengan dilarang-dilarang agamanya mati, padahal tidak. Yang mematikan itu adalah spirit. Kalau spiritnya sudah mati, ya agama itu tinggal nunggu waktunya saja. Makanya di era penjajahan zaman dahulu, perlawanan itu tidak pernah henti-hentinya karena spiritnya hidup. Walaupun Mekah sendiri pada saat itu bukan kekuatan yang besar, dan di negara kita di Nusantara semuanya terjajah, Melayu, Filipina, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, semua itu. Tapi perjuangan tidak pernah ada hentinya karena spiritnya ada. Nah, yang ingin kita lakukan adalah membuat agama itu sebagai spirit dalam kehidupan kita, sehingga apa? Ketika kita mendapati kehidupan kita yang berada di bawah, kita tidak menjadi putus asa. Ketika kita berada di atas, kita tidak menjadi sombong. Pun tentang tayamum juga. Tayamum itu kan unik sebetulnya. Kita nggak ada air, tapi pengen ibadah, kemudian jadi boleh gara-gara menggunakan debu. Hikmah sofistiknya apa? Bahwa manusia itu asalnya dari tanah, kemudian dia akan kembali jadi tanah, dan tanah itu unsur manusia dari debu yang sangat tidak berarti. Maka jadi pelajaran bagi kita. Lalu mau sombong itu pakai cara apa gitu? Mau sombong itu pakai cara apa? Bahwa manusia dengan debu yang paling ringan saja itu sudah harus ditempelkan sebagai cara untuk ibadah. Lalu bagaimana dia mau jadi sombong? Makanya kalau kita sudah pernah amal tayamum, insya Allah ya, akan terjauh dari sombong. Ada yang tidak pernah tayamum, Pak? Belum pernah sama sekali? Nyobain, Pak. Nyobain. Jangan capek enggak. Artinya nyobain begini, ketika ada kesempatan kita nyoba tayamum. Saya pernah waktu itu tayamum, kemudian ada kawan saya yang usianya sudah lanjut itu tidak mau tayamum. Mas, ya saya dicariin air, ada sih air saya, hanya saya kasihkan karena beliau tidak yakin dengan tayamum, kata begitu. Saya bilang, Mbah, kita belajar tayamum, kata saya ajarkan. Enggak, saya tahu caranya, tapi saya tidak yakin gitu. Jadi ternyata walaupun kita tahu ilmunya, kadang ada yang tidak yakin, Pak, kalau ibadah itu boleh dengan tayamum. Ketika kapan? Ketika terjadi sesuatu yang tidak normal, bukan sengaja, maksudnya itu air banyak segala macam banyak, tiba-tiba kita tayamumnya konyol begitu mah, karena nggak ada dasarnya. Tetapi kata guru saya, setidaknya kita pernah ngalamin yang namanya tayamum, agar apa? Sesekali kesombongan kita ini ditempelin debu gitu loh. Yang bikin kita sombong itu kan muka. Setiap orang kontes pasti yang dilihat muka. Kontes ganteng, kontes cantik, ya, kontes rambut, yang dilihat muka. Sekarang muka ditempelin debu. Kajian sendiri adalah manusia agar terhindar dari penyakit sombong atau takabur. Nah, itu kajian hikmahnya seperti itu. Makanya hukum tentang tayamum berbeda dengan hukum tentang wudu. Sedikit sih bedanya, tidak banyak. Kanal ma, apabila adanya air hadir tahtaju ilaihi li'atusika, karena air ada tetapi ada yang lebih membutuhkan karena engkau kehausan, atau si rofi kika, karena temanmu haus, kamu haus, kamu tidak haus, maka kamu tidak boleh menggunakan air untuk berwudu. Nah, kemudian Imam Nawawi mensyarah dalam kitab ini,
Yang dimaksud airnya ada tetapi kita nggak boleh wudhu adalah ketika musim kemarau tiba atau musim paceklik, ada air yang dibutuhkan oleh orang banyak atau hewan atau tumbuhan. Apabila kita gunakan itu untuk berwudhu, maka kemanfaatan air jadi kecil, gitu maksudnya. Kemanfaatan air jadi kecil. Kemudian ini ada kontroversial sedikit dari Imam Nawawi, itu agak kontroversial begini. Kalau teman kita haus, maka kita nggak boleh wudhu, maka airnya harus diberikan kepada teman kita. Tetapi temannya dikasih syarat, kata Imam Nawawi. Yang pertama, temannya itu adalah orang yang memang biasa mendawamkan sholat. Satu. Yang kedua, nggak boleh orang murtad. Yang ketiga, nggak boleh temannya ini adalah orang-orang yang fasik atau pernah membuat celaan-celaan kepada agama. Kata Imam Nawawi begitu. Tapi dalam sisi sosial kemasyarakatan, yang dimaksud oleh Imam Nawawi itu bukan suatu keharusan, tetapi penegasan saja. Artinya apa? Ya pilih-pilih gitu. Air itu pilih-pilih. Kalau ada orang Islam lebih membutuhkan, masa sih kasih ke yang non Muslim, kan aneh gitu. Maksudnya, ya pilih-pilih, utamakan yang Muslim dulu. Maksudnya begitu. Dalam kaitannya dengan agama. Tetapi untuk dalam masalah bersosial sebagai kemanusiaan, kalau ada orang haus kita nggak boleh. Kamu agamanya apa? Nanti saya kasih air. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Iya. Karena apa? Dalam masalah sosial kita tidak boleh pilih-pilih kalau sudah kaitan antara kehidupan dan kematian. Semuanya harus disamakan. Tetapi dalam skala prioritas apabila masih memungkinkan, ya dipilih sedikit gitu. Kan kayak gini, Pak. Kayak misalnya masjid ini punya sedikit kelebihan sembako misalnya. Yang mau kita kasih siapa? Apakah di ujung desa bahagia sana? Kan tidak mungkin. Dekat masjid dulu. Siapa nih kira-kira dekat masjid yang kekurangan? Kasih kan gitu. Maksudnya prioritas itu gitu. Tapi kalau semuanya sudah tergabung lalu dikirim keluar dari PGA ya tidak masalah. Kayak Arab kalau kurban. Orang Arab nggak pernah dapat bagian kurban. Karena apa? Dia ekspor keluar ke Afrika, Somalia, kemanapun. Bahkan Indonesia pernah ditawari tapi nggak mau. Nggak tahu kenapa nggak mau. Saya pernah baca beritanya itu waktu itu Menteri Agamanya itu di eranya Presiden Gus Dur kalau nggak salah ya, itu menolak. Karena kalau zaman Gus Dur memang Gus Dur itu unik. Kita itu selalu ditempatkan sebagai posisi yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lebih rendah gitu. Ketika ditawari kurban, kasih aja dulu ke saudara kita yang lebih rendah gitu. Itu begitu. Ya nggak mau, bagus lah. Ya walaupun kita mungkin ada yang kekurangan ya. Bahkan saya beberapa kali juga dari sini dikasih daging ya. Jauh-jauh tuh daging dari sini nyampe Cikarang. Masya Allah. Besok nggak usah repot-repot Pak. Repotin orang di sini. Kasihan. Jangan, besok nggak usah lah. Kasihan Pak Tian ini jadi bingung naruh dagingnya buat saya. Maaf ya Pak, bukan nggak mau. Saya nggak mau ngerepotin. Kebetulan beberapa tahun ini di musola dapat bantuan dari partai-partai baru yang lagi eksis kebetulan. Saya sudah sebutkan nama itu Pak. Memang sekarang di musola saya itu udah mulai agak lebih baik lah untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari sini nggak usah ekspor di sana lah, sementara di sana insya Allah cukup gitu, insya Allah cukup. Kalau saya tuh kalau ditawar tuh diajaknya ngaji Pak, diajaknya ngaji. Saya senang kalau ngaji. Mau kemana aja saya ngaji, kemana aja saya ngaji. Kalau diajak ngaji saya suka. Insya Allah kalau ada waktunya ya. Ya walaupun di beberapa tempat juga ada yang suka dan tidak suka, itu biasa saja. Yang penting orang itu mau ngaji, entah dengan saya, entah dengan tidak dengan saya. Yang penting kita jangan sampai ngaji itu kupingnya itu terlalu sensitif. Nggak pernah disebut nama, jelas alamat, tetapi kita gampang tersinggungan gitu. Itu jangan. Kalau ngaji itu kupingnya harus yang kuat. Karena apa? Kadang ilmu itu ngangkat kita. Kadang ilmu juga menjatuhkan kita, mental kita itu dijatuhkan dengan ilmu agar kuat maksudnya. Allah sendiri sayang sama kita tidak? Kan sayang. Tapi diuji nggak? Kan diuji. Apa Allah nggak sayang dengan kita? Sayang. Caranya sayang diuji biar kuat. Nggak sayang dimanja kan enggak, tapi kuat dulu. Ibarat anak yang
dari tidak bisa berjalan kemudian pengen berjalan, kan dipaksa berjalan. Ayo jalan, jatuh, kita ketawa. Anak kita jatuh nangis, lagi belajar jalan kita ketawa, dibangunkan lagi. Ayo deh, semangat deh. Kita nggak lantas langsung diambil lalu kapok atau nyurahkan, tidak. Ilmu juga begitu. Mungkin dalam perjalanan kita belajar ada ilmu-ilmunya, oh kayaknya enak gitu. Lama-lama kok ini Ustadz yang ngomong keras juga ya, gitu. Bukan keras, memang fasenya meningkat gitu. Ilmu tuh fasenya meningkat. Kalau hari ini saya ceritanya tentang pahala wudhu, pahala ini ya, memang yang enak-enak. Besok kapan-kapan sudah ketemu babnya, yang namanya bab kisos, bab jinayah, bab had, ketemu tuh yang galak-galak, yang keras-keras. Ya kita kupingnya juga harus kuat gitu. Jangan gampang tersinggungan, gampang sensitif, kemudian ngutungan. Kalau ngutung kemudian gak hadir, gak jadi masalah. Tetapi mengkampanyekan keburukan itu yang bahaya. Saya pernah ditolak ceramah di suatu tempat, tapi orang tersebut tidak pernah mengklarifikasi kepada saya. Tiba-tiba, pokoknya Ustadz Dadang jangan ceramah di sini. Tapi saya tidak pernah dipanggil, masalah apa? Kapan waktu tiba-tiba saya diminta lagi hadir. Saya bilang bukan nggak mau, nggak bisa. Ketika ilmu sudah diragukan, maka saya sebagai penyampaikan ilmu itu tidak boleh datang. Kenapa? Ilmunya sudah diragukan. Kalau ilmunya sudah diragukan, kenapa kita minta kepada orang yang diragukan? Kayak imam itu harus orang yang disukai secara umum. Satu orang imam, kemudian orang banyak tidak suka, imam itu nggak boleh imam. Walaupun bacanya bagus. Karena apa? Secara umum tidak disukai. Saya khawatir seperti itu. Dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ngajar ngaji kayak TPK gitu. Ngajar ngaji, kemudian ada anak yang nginep beberapa hari sambil ngaji karena tertarik dengan ilmunya beliau. Suatu waktu lagi acara makan, tetangganya lewat, kebetulan syekhnya itu nyuruh anaknya, anak yang lagi ngaji itu, tolong ambilkan air buat saya, kata. Saya lagi tanggung nih. Anak itu sambil bawa makanan, sambil jalan, kemudian ngambil air, dilihat sama tetangganya. Wah, anaknya diperbudak. Padahal sekilas kejadian, diadukan langsung ke orang tuanya. Anakmu nggak ngaji ternyata di sana, tapi diperbudak sama syekhnya. Emang kamu lihat lagi ngapain? Lagi ngambil air. Tiba-tiba anaknya disuruh pulang. Syekhnya itu, Syekh Abdul Qadir itu biasanya silakan bawa pulang, nggak apa-apa. Dalam perjalanan anaknya cerita, ayah, apa saya disuruh pulang? Katanya kamu diperbudak. Maksudnya tadi ada tetangga yang cerita kamu diperbudak sama sih? Enggak. Waktu itu saya lagi makan, saya cuma minta tolong ambilkan air untuk beliau. Gitu doang? Iya. Waduh, keliru saya kalau begitu. Besoknya balik lagi. Minta maaf. Terus kata saya bukan tidak mau menerima apa. Ilmu kalau sudah diragukan, jangan dipaksakan untuk kembali. Kenapa? Tidak akan pernah masuk ilmu itu ketika hati kita sudah pecah. Ibarat kaca pecah, nggak bisa dilem, Pak. Kalau besi bisa jelas, tapi kalau kaca itu nggak bisa. Ada teknologi ngelem kaca, sampai sekarang belum ada. Hati itu ibarat kaca, sekali pecah hancur, hati itu susah untuk menyatu kembali. Makanya cara terbaik adalah ganti gurunya gitu. Rasul walaupun beliau itu hatinya sebersih daripada cahaya, tetapi ketika Wahsy hadir di majelis Rasul hatinya bagaimana? Tetap ingat dia membunuh paman saya. Nah, kata Rasul, kamu kalau ngaji pakai cadar. Bukan Rasul benci sama Wahsy, tidak. Tapi watak kemanusiaan Rasul mengingat terus kejadian di masa jahiliyah. Waktu Wahsy membunuh pamannya. Kemudian karena Rasul hatinya masih kurang nyaman dengan Wahsy akhirnya kayak nazar gitu. Ya Rasul, nggak apa-apa saya kurang disunati sama Anda, tapi saya janji sekarang atau kelak saya akan memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk kaum muslimin dan Anda.
cari-cari setiap ada peperangan. Ternyata perannya masih kecil, nggak banyak, perannya selalu kecil. Karena beliau itu waktu itu bekas budak, jadi nggak begitu banyak peran. Sekali waktu di perang Yamamah ada kesempatan mengalahkan Musailamah. Semua pasukan Islam itu hampir kalah sebelum Wasi menombak orang yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Baru modelnya kalau menang. Inilah yang dibuktikan oleh Wasi, bahwa dia menunjukkan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Rasul. Jadi kalau kita ngaji itu, sepanjang nama kita tidak disebut, nama orang tua kita tidak disebut, nama orang-orang yang dikenal tidak disebut, kita nggak usah gampang tersinggung. Kalau memang tersinggung, panggil gurunya. Ustaz, saya nggak suka Ustaz nyampaikan ini, tolong diklarifikasi. Masalahnya di mana? Kan gitu. Itu yang benar ditabayuni. Jangan main cut aja, nanti ketika di kemudian hari kita merasa bersalah lalu tobat, sang ustaz itu tidak boleh dipanggil lagi, tetap tidak bisa. Karena apa? Hati kita sudah pecah sama beliau. Beliaunya sih tidak pecah, cuma secara etika ilmu tidak bisa. Jadi lain kali kalau ngaji-ngaji di luar itu ya biasakan seperti orang yang bawa wadah kosong, diisi apa aja kita terima, sampai rumah baru kita pilih begitu. Jangan dari sana langsung dibalik gitu. Nah, itu bahaya, karena yang akan terjadi bukan hari ini, bisa jadi karena sinisme kita kepada agama atau kepada orang alim akan berefek pada anak kita, cucu kita atau buyut kita. Itu bahayanya. Hari ini memang kita mungkin nggak mendapatkan efek, karena apa? Memusuhi ulama itu sama saja memusuhi Allah, karena ilmu itu sekarang ada di tangannya ulama. Kita belum mendapatkan laknat, tapi bisa jadi cucu kita, anak kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu karena sinisme kita ketika kita masih hidup. Jadi hati-hati. Kalau kita keberatan, tidak suka dengan penyampaian suatu ilmu dari seorang ustaz segala macam, kalau keberatan, klarifikasi, konfirmasi langsung, atau tinggalkan majelisnya. Jadi nggak usah diserang terbuka, nggak usah buang-buang waktu. Malah nanti kita dapat sinisme agama yang akan berefek pada anak keturunan kita. Ini untuk kehati-hatian buat kita. Kita lanjutkan ya tentang Imam Nawawi yang melarang beberapa orang untuk mendapatkan air. Yang pertama orang yang fasik, orang yang murtad, atau orang yang apa tadi satunya? Kalau ada prioritas itu orang fasik, orang murtad, dan orang yang suka bermaksiat itu. Jadi diutamakan kepada orang yang biasa ibadah. Nah, kalau untuk hewan, ini kan Imam Nawawi ini memang kontroversial. Kalau hewan, ketika ada air, ini cukup untuk hewan. Hewannya dipilih gitu. Selama bukan babi kasih kan begitu. Memang kontroversial. Padahal babi walaupun hewan najis, tetapi itu makhluk Allah juga. Secara sosial begitu nggak boleh. Ini namanya penekanan, bukan keharusan. Ya kalau kita di jalan nemu ada babi kelompok-kelompok butuh air, kita kucurin air aja. Toh nggak kita makan juga begitu. Tidak kan? Bahkan dalam suatu cerita di Riyadhus Shalihin ada perempuan yang tidak baik kemudian memberi air kepada anjing, dan kemudian dia malah mendapatkan derajat perempuan yang bertobat dan masuk surga bersama dengan anjing itu. Artinya apa? Bahwa memang rasa sosial di diri kita itu memang kurang, karena agama pada hari ini masih bersifat ritual. Sholat segala macam masih bersifat ritual, bukan kepada sosial. Bahwa masjid sebagai pusat peradaban masih hanya untuk hal-hal yang sifatnya ritual saja. Kayak yang sifat sosialnya masih kurang. Yaitu kerja keras kita yang harus kita wujudkan di masa depan. Bahwa masjid harus ditingkatkan kualitasnya menjadi kualitas sosial. Kita lanjutkan. Au kana milkan li ghairika walam yuba illa bi aksari min samanil misli. Atau kita nggak punya air, kemudian pengen beli air, sama yang jual dikasih harga yang tidak wajar karena tahu mau dipakai buat wudhu. Nah, itu kita nggak boleh maksa beli air. Misalnya
kita lagi perlu air buat wudhu, kita beli air baku bukan air minum. Tapi karena lagi krisis air, langsung orang itu yang dagang naikkan harga air segini itu misalnya 100.000. Kita jangan paksakan beli air lalu wudhu, jangan. Langsung tayamum saja. Makanya kemarin saya pernah menghimbau teman-teman yang waktu itu saya masih di organisasi buruh yang ikut demo itu. Saya bilang kalau lagi demo, kalau wudhu jangan pakai air mineral, karena ini didedikasikan untuk orang yang demo, yang minum, bukan untuk wudhu. Kasihan nanti yang demo kehausan, nggak dapat air karena tidak mau pakai wudhu. Lalu gimana Pak? Kita sholat? Ya tayamum. Tapi ada air Pak? Iya ada, tapi untuk wudhu, ini bukan wudhu. Karena ini air yang diolah untuk minum. Jadi Bapak kalau cuci tangan, wudhu itu jangan pakai air yang dibeli karena minum, jangan. Karena apa? Air ini dikhususkan untuk minum. Jadi kalau kita melakukan itu nanti kategorinya zolim. Walaupun wudhunya sah. Misalnya saya wudhu pakai air ini, ada mereknya, air mineral gitu. Wudhu sah wudhunya, tetapi terkena bab zolim kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena ini bukan air baku tapi air minum, gitu. Akhirnya teman-teman yang demo tuh mulai bingung. Gimana Pak? Orang air harganya murah. Kalau murah tidak kamu bawa-bawa untuk sekedar minum, kecuali berada di masjid yang memang dikhususkan wudhu. Maka kalau lagi demo saya bilang, udah tayamum aja semua, airnya buat minum. Maka jangan ada orang yang menyia-nyiakan air walaupun ini air mineral gitu ya. Walaupun harganya murah, tapi murahnya itu untuk diminum gitu, bukan untuk nyiram tanaman atau yang lainnya. Kita lanjutkan. Jadi kita jangan memaksakan membeli air kalau harganya tidak wajar. Au kana bika jirohatun, atau engkau memiliki luka. Kalau kita tak punya luka, yang lukanya ada di anggota wudhu, kita nggak usah maksa untuk wudhu karena berbahaya. Bisa saja luka itu menjadi tambah parah atau jadi borok gitu ya, nanti malah menyulitkan kita. Jadi tayamum saja. Al-maradin atau sakit apa yang menyebabkan kalau terkena air menjadi tambah parah? Ya salah satunya sakit-sakit yang kemarin kejadian orang meninggal itu, rabies. Orang yang kena rabies itu kan takut air. Malah kita disiram pisan ya sudah jadi gitu. Rabies itu ternyata harus dijauhkan dari air karena dia memang takut air. Tahofun kau takut minggu darinya ala nafsika, atas diri engkau, maksudnya atas keselamatan engkau. Jadi kalau kita tayamum, asas tayamum itu yang pertama begini Pak. Tayamum dihadirkan di dalam agama ini bukan sebagai alat bersih, tetapi sebagai alat yang mengizinkan kita ibadah manakala kita tidak bisa menggunakan cara yang normal. Makanya nawaitunya bukan nawaitu lirofil hadasil, tetapi li istibahatis sholati. Ya, kalau kita bukan nawaitul wudu'a lirofil hadasil, untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau tayamum tidak, nawaitu tayamuma li istibahatis sholati. Saya niat tayamum untuk membolehkan saya sholat. Karena orang yang tidak suci tidak boleh sholat. Sementara alat untuk bersuci adalah air. Airnya nggak ada, dia nggak boleh ibadah. Biar boleh ibadah, maka tayamum, karena dianjurkan oleh Allah dengan tayamum itu. Maka kita baru boleh ibadah sholat. Lalu ibadah yang lainnya apa? Ya nggak perlu. Kenapa? Yang hanya diminta sholat saja, sisanya nggak usah wudhu, nggak usah tayamum, nggak apa-apa. Kalau kita lagi ada di tanah suci, berarti li tawaf, li istibahatis tawaf. Karena fungsi dari tayamum adalah sholat dan tawaf. Tawaf itu adalah seperti ilustrasi sholat ketika depan Ka'bah. Kalau depan Ka'bah itu yang utama bukan sholat sebetulnya, tetapi tawaf. Yang utama tawaf. Kalau mau sholat setelah tawaf. Ketika kita datang ke Ka'bah, kita tidak dianjurkan untuk sholat tahiyat apapun, nggak ada. Langsung tawaf. Setelah tawaf baru kita lakukan aktivitas lain, salah satunya adalah sholat. Pun ketika pulang, tawaf dulu, pamit. Gak boleh kita belum pamit terus pulang gitu.
nggak boleh, harus pamit dulu. Bisa jadi kesempurnaan ibadah hilang ketika kita tidak pamit. Umroh, haji, ada yang namanya tawaf untuk perpisahan. Itu harus, ya walaupun itu bukan rukun, tetapi harus dilakukan. Makanya ketika kita dalam mazhab Syafi'i, ketika kita selesai satu sholat fardu menggunakan satu kali tayamum, untuk sholat berikutnya harus tayamum lagi. Tetapi kalau sholat sunnah ada yang mengatakan sekali tayamum cukup, ada yang mengatakan tidak cukup karena harus tayamum berkali-kali. Kalau bahasa saya begini Pak, kita kan kepengen menjalankan ibadah yang fardu, tetapi nggak ada alat bersuci, maka kita tayamum. Berarti yang kita kerjakan adalah yang fardu saja, karena di dalam kondisi tidak normal yang kita kejar hanya yang fardu saja, yang sunnah ditinggalkan dulu. Karena apa? Ada sesuatu yang harus kita jaga, yaitu stamina ketika berada dalam kondisi tidak wajar. Contoh gini, ketika Bapak di kereta, kan boleh sholat di kereta, ya kan? Rukhsahnya adalah dengan segala macam keadaan. Bisalah 4 rakaat bisa, tetapi kan nggak normal. Ruku nggak normal, sujud nggak normal di kereta kan sambil duduk. Habis sholat, misalnya habis sholat maghrib, apa kita lanjut ba'diyah maghrib? Nggak perlu. Karena apa? Kita harus jaga stamina di kereta biar fit terus. Kalau kita biasa rutin ba'diyah maghrib, kemudian di kereta kita tidak ba'diyah maghrib, akan dihitung tetap kebiasaannya. Kita rajin ibadah, rajin segala macam, tapi di dalam perjalanan kita payah, lalu langsung menggunakan agama sebagai dalil, maka agama menjadi fitnah kayak puasa. Dalam perjalanan malah boleh berbuka, tetapi nggak boleh niat dari rumah, kan begitu. Dari rumah besok mau ke Jawa, dari rumah udah nggak sahur, udah nggak itu, udah niat lah, nggak boleh begitu. Yang dibolehkan tuh dibolehkan berbuka ketika safar. Kapannya? Ketika sudah jalan, sudah berangkat, sudah jalan. Dari rumah berangkat pagi-pagi misalnya jam 9, wah macet mulai payah nih, pala klien aja udah buka, gitu. Buka, jangan dipaksakan puasa. Ya walaupun kita kalau kuat nggak apa-apa, tetapi tidak bagus gitu kalau kata ulama. Tidak bukan apa? Allah tuh ngasih sedekah sama kita, masa kita nggak menerima sih? Lebih baik diterima aja, walaupun itu adalah sesuatu yang kita mampu. Sebelum dilanjutkan, ada yang bertanyakan, Mas babnya panjang ditanya. Silakan Pak. Ada pertanyaan lain, Pak? Boleh. Boleh nanya tentang yang lain ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz mengenai tayamum ini. Iya. Apakah kondisi tempat kita untuk bertayamum itu harus